Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala ba'di ar-rajulin al-amrul khamisu wal ishruna fi fadilatin nikah. Bab yang ke-25 tentang keutamaan nikah. Kalau udah waktunya ya, dan kalau belum waktunya jangan pikirin dulu, belajar ya. Kalau kamu belum waktunya untuk nikah, lalu kamu nikah, semua berantakan. Ngajinya belum selesai, kuliahnya belum selesai, nikahnya apa yang terjadi? Nikahnya belum selesai. Bisa gitu kan? Ya kan ikut-ikutan tuh nikahnya jadi nggak selesai juga, berakhir dengan tragisnya. Jadi nggak bisa, ngajinya belum lulus, sekolahnya, kuliahnya belum lulus, ya, dan nikah jangan dulu ya. Pesantrennya selesai, kuliahnya selesai, bismillah. Bismillah. Minimal itu, minimal syukur-syukur S2 dulu, syukur-syukur S2, bismillah. Dan insya Allah kalau gitu, insya Allah tahu ya Allah buka pintu-pintu rezeki. Punya makan semua. Saya dulu begitu ya, S2 tinggal sudah nikah ya, enak gitu. Sudah bawa istri, asik kan udah bawa, iya, bawa orang tua, bawa mertua, jadi semuanya dapat. Dulu juga berbeda orang tua apalagi. Dan orang masa belajar jangan pikirin itu dulu. Kalau udah selesai baru cari. Cari yang paling cakep, yang paling soleh, paling kaya kalau ada. Tapi yang paling pokok adalah yang apik, pasangan apik yang nggak mau melakukan maksiat, yang paling pokok kan. Ya. Saya dulu banyak dikasih jangan umur saya tentang nikah. Jangan lebih dari umur 30, jangan. Ya, sebab nanti kata beliau tuh kalau umur kita udah terlalu tua, anak masih kecil, ya anak itu biaya banyak, kita udah lemes. Alhamdulillah saya jalanin banget tua dulu. Sampai umur saya 27 tahun waktu itu ditanya umurnya berapa kan? 27 tahun, 27 tahun cepet nikah ya, bilang. Langsung udah rasa kusuk. Waktu itu saya lagi S2 waktu itu.
ngurus orang nggak langsung kuliah 2 tahun, karena memang kuliah sendiri nggak punya duit, kuliah sendiri alhamdulillah di bawah orang tua. Lulus S1 juga nggak langsung kuliah S2, 2 tahun dulu ya. Alhamdulillah, doa orang tua. Tapi kalau orang langsung ngaji aja ngaji udah mau lulus tinggal wisuda aja baru gitu. Kalau kamu pengen sukses begitu satu satu jalannya. Menurut saya juga kalau saya masih mau belajar itu, kalau kita mau nikah baru kita kenal perempuan, kalau kita mau nikah jadi penting yang namanya pernikahan itu penting. Cuma kalau harus ditentukan. Jadi pesan juga, nah yang pesan kalau bisa juga jangan menjalan ya, kalau bisa memperalat. Kadang jadi ceroknya utamanya memperalat aja enggak. Pesan Nabi jangan memperalat. Ini kan dari kopi ya, kopi kan kejar 9 gitu. Dulu pernah ada saya punya jamaah dia mau nikah sama orang yang sudah pernah melakukan begitu. Pokoknya maksudnya kata saya cari yang mana nanti pasti kamu akan nyesel. Ada yang melakukan jangan bersih. Siapa yang pengen punya pasangan bersih, jadilah orangnya bersih. Ya walaupun bersih nggak bersih kayak Nabi yang enggak ya, bisa buat kita berusaha. Ya, jadi kita pikirkan itu buat anak kita ke depan. Bahwa nikah itu bukan hanya sekedar nafsu aja, tapi kita pikirkan buat anak kita. Seorang perempuan itu penting sekali. Kalau perempuan yang soleh, insya Allah istrinya, kalau suami juga soleh, insya Allah dia melahirkan anak-anak putra-putri yang soleh. Jadi jangan asal cantik doang, jangan asal cantik doang, jangan. Begitu pula lagi jangan asal laki doang, jangan asal ganteng doang, awalnya jelek. Ini penting sekali, cari yang soleh. Apalagi yang udah dikenal kesolehan, Masya Allah. Yang ini pemuda masih kecil, perbuatannya ramah-ramah ngaji ini aja. Ini Insya Allah bagus sudah bibit, jadi penting. Ya, pernikahan itu penting. Saya berikan prolog dulu sebelum baca ini. Gak main-main, menikah itu penting. Diatur waktunya, siapanya, batasi waktu, gitu.
nikah udah tua, anak masih kecil, mau ibadah susah. Bikin bocah masih kecil, mau itu sekolah gitu. Karena kalau kita udah ilmu yang tua, anak kita udah dewasa, enak. Itu ya, pesan guru saya tadi kan, kita ikutin kalau beliau pengalaman. Tapi ini jangan sembarangan jadinya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka tazwija, siapa yang meninggalkan nikah, enggak menikah dia, makhofatan ilati, karena takut miskin, falaysa minna, maka bukan termasuk golongan kami." Wahada damun, ini adalah celaan illatil imtinai, bagi alasan enggak mau, la li asli tarki, bukan bagi asal meninggalkan, bukan ya, alasannya karena takut miskin. Alasannya ini, kalau asalnya mah nikah itu hukumnya mubah, jadi boleh enggak nikah dalam madhab kita Syafi'i. Tapi kalau dia takut miskin, ini tercela, enggak boleh. Kaza fil ihya'i. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tazwiju barakatun, nikah itu berkah, wal waladu rahmatun, anak itu rahmat, fa akrimu auladakum, maka muliakanlah anak-anak kamu. Jadi kalau punya anak sayang, dijagain ya. Kenapa? Fa inna karamatal auladi ibadatun, karena ya, memuliakan anak itu ibadah. Jadi anak itu tanggung jawab. Anak itu tanggung jawab, amanah dari Allah. Karena dia amanah, mesti kita tanggung jawab anak kita itu. Dijagain, diajarin agama. Nanti akan ditanya kita punya anak-anak tuh. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, an nikahu sunnati, nikah itu sunahku, ay tariqati, jalanku, faman raghiba, maka siapa saja yang benci. Ya, ini raghiba asalnya senang, karena nanti idiomnya pakai an, ya, maknanya benci. Bikasil ghain, dengan kasal ghain, raghi. An sunati, maka siapa yang benci daripada sunahku, ay malam yuridha, artinya siapa yang tidak menghendaki nikah, falaysa minni, maka bukan termasuk golonganku. Ay falaysa ala minhaji, maksudnya bukan termasuk atas jalanku. Wa madatu raghiba, ya, madah raghiba, materi kata-kata raghiba itu iza ta'adda, apabila bermutaaddi, bifi, dengan fi, fa maknahu, maka maknanya aroda. Ya. Wa iza ta'adda bi an, dan apabila mutaaddi dengan an, fa maknahu, maknanya lam yurid, tidak menghendaki, benci dia. Kama huna, sebagaimana di sini. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Jadi hadis pertama, ya, yang beliau mengutarakan, man taraka tazwij makhafatal ilah falaysa minna, atau tazwij barakah, wal waladu rahmah, fa akrimu auladakum, fa inna karamatal aulad ibadah. Dorongan nikah tuh. Yang ketiga, ya, siapa yang benci, ya, siapa yang benci nikah, bukan termasuk, ini dorongan juga ini ya, ancaman, bukan termasuk kelompokku. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, al harairu,
Jam'u hurratin, perempuan-perempuan yang merdeka adalah sholahul baiti, kebaikan rumah. Artinya kalau ada di rumah istri yang saleh itu baik. Jadi ini supaya apa? Cari istri yang merdeka, yang soleh, yang soleha. Cari yang soleha. Nah, kalau kita pengen punya istri yang soleha, kitanya mesti soleh. Seorang istri pengen punya suami yang soleh, harus soleha. Biar apa? Biar pasangannya pas itu ya. Wal ima'u fasadul baiti, wanita-wanita budak sahaya, ya, hamba sahaya itu fasadul baiti, kerusakan rumah. Artinya Pak, jangan cari bini yang budak, jangan. Ini dulu ini Pak. Artinya apa pula? Jangan cari bini yang latar belakangnya begitu, dunia gelap. Jangan. Ini boleh jadi baru-baru dia pakai jilbab apa semua, nanti ke sononya nggak tahu gitu. Iya, orang kita nggak boleh begitu. Iya sih emang gitu. Biar jadi baik nih. Ya, kita pungutnya kita tolongin dia. Iya benar. Kita nggak tahu kesananya. Sepeda bisa dibenerin, motor bisa dibenerin, mobil bisa dibenerin. Kalau tabiat susah. Tabiat susah. Masya Allah. Tabiat ada aja, begitu. Ada aja perbuatannya. Ini udah benar kali ini. Ada jemen begituan. Kirain udah benar kalau udah lurus. Ada aja. Ini tabiat. Yang sadar akan dirinya begini begitu, jihad fisabilillah untuk menghilangkan sifat-sifat yang jelek. Jihad, sadar kita nih, aduh ya Allah, pengen berbuat begini mulu, begitu mulu. Sadar, saya jangan seperti yang dulu. Gitu. Jadi rumah baik tidaknya bergantung penghuninya, begitu ya. Jadi biar penghuni yang bagus. Rawahu Dailamiyu wa Sa'labiyu an Abi Hurairah wa dha'afahu Sakhawiyu. Didaifkan oleh As-Sakhawi. Qala Al-Manawi, berkata Al-Manawi, li'annal ima'a ya mutabazzilatun, karena bahwasanya ima, budak-budak perempuan itu ya tidak punya malu, biasanya begitu. Wala khasyata, tidak punya rasa takut. Lahunna, bagi mereka, ala urudihinna, ya, atas menampakkannya mereka, menampakkan diri mereka, ya. Wala khaira, dan enggak ada kebaikan, lahunna, bagi mereka, bi iqamati nizamil baiti ghaliban, dengan menegakkan aturan rumah biasanya, begitu. Jadi kita cari pasangan yang baik, usahakan yang baik. Jangan asal cinta doang ya. Jangan asal cinta doang. Iya. Walaupun kita cinta banget sama orang tapi akhlaknya jelek, jangan. Iya, nanti cinta itu bisa berkembang ya dalam perjalanan ya. Itu. Ini kalau dia sayang itu bisa timbul cinta. Dia perhatian bisa timbul cinta. Suaminya baik banget ya Allah, itu bisa dicinta.
Makanya perempuan itu kalau dia ada lihat suami, ada seorang laki-laki walaupun dia udah punya suami, udah laki-laki udah punya istri itu ya. Laki-laki udah punya istri, terus suami udah jadi suami, itu perempuan bisa mau itu. Kenapa begitu? Karena dia lihat itu baiknya, bahkan kalau suksesnya, kadang begitu. Nggak apa-apa dah aku yang kedua, begitu kan? Nggak apa-apa aku yang ketiga, nggak apa-apa aku yang keempat. Apalagi dilihat suaminya baik banget, ya Allah, tegas baiknya. Wa makna taharati wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man arada ayal qalla'a tahiran mutahharan, siapa yang hendak jumpa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan suci, lagi disucikan, ay minal adanasil ma'nawiyat, yang maksudnya dari kotoran-kotoran yang bangsa manawi, fal yatazawwajil haraira, maka hendaklah dia menikahi perempuan-perempuan yang merdeka. Rawah Ibnu Majah an Anas bin Malikin. Wa makna taharati, makna taharah huna di sini as-salamatu, selamat, minal asamil muta'alliqati bil furuji, selamat dari dosa-dosa yang berkaitan dengan farji. Nah ini bukan hanya, kalau ini berarti bukan hanya, intinya ini berarti nih bukan hanya budak aja, berarti pelacur juga itu ya. Jangan punya bini bekas pelacur, jangan. Walaupun memikat hati, mendebarkan jantung, menarik rasa, menggetarkan hati, walaupun. Jadi jangan sampai minal asamil muta'alliqati bil furuj. Ya. Jangan sampai ini. Kenapa? Li'anna tazawujal harairi a'wanu 'alal afafi min tasaril imai, karena bahwa menikah kepada perempuan-perempuan yang merdeka lebih dapat membantu ya untuk berbuat apik daripada menikah kepada ya hamba-hamba sahaya. Kenapa? Liktifa'in nafsi bihinna an talabil ima'i ghaliban bi khilafil aksi, karena terasa cukup ya, merasa cukup nafsu. Jadi nafsu akan merasa cukup dengan mereka yang merdeka, perempuan merdeka ya, antola bil imai, daripada mencari budak ghaliban, biasanya begitu. Bikhilafil aksi, lain halnya sebaliknya, kalau dia nikah sama budak pengen sama yang merdeka. Ya, sama dengan tadi tuh, Nabi sarankan supaya nikah sama perawan, jangan sama janda. Karena kalau kita nikah sama janda, apa yang terjadi? Ntar pengen nikah lagi sama, ya bukan nggak boleh, boleh sih nikah dua sama perawan. Kayak begitu, kayak begini nih. Ya kecuali duda, maka dia cari janda, atau janda cari duda. Iya, biar mawas sendiri. Jangan janda pengennya yang perjaka. Biasanya duitnya banyak yang begini nih biasanya. Yang lakinya miskin. Jadi penting sekali ini strategi kebaikan ke depan gitu. Yang syukur-syukur yang semuanya bagus ya.
orangnya apik, ya, ya orang cantik, kaya, rendah hati, sayangan. Waduh ya, nih. Kalau ada boleh lagi. Tapi kan yang begitu 1000 atu. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, iltamisu rizqa birizqi, cari olehmu akan rezeki dengan nikah. Ya, iltamisu rizqa bi nikahi. Iltamisu rizqa bin nikahi, cari olehmu akan rezeki dengan nikah. Jadi kalau belum nikah tahu gimana, bingung duit, nikah aja dulu, ntar Allah kasih mudah duitnya. Ayat tazawuji, nikah. Fa innahu, karena sesungguhnya dia jalibun lil barakati, karena nikah itu menarik bagi barokah. Jadi nikah itu menarik barokah. Iya. Lihat khotib Jumat kebanyakan yang udah nikah apa belum nikah? Hah? Udah nikah rata-rata. Bukan emang itu nikah begitu emang. Lebih menjaga daripada belum nikah. Nah, kita nggak boleh berontak, nggak boleh. Emang saya merasakan itu beda memang. Kalau udah nikah tuh lebih set, ya, kalau apa itu udah masuk, tek gitu, baut masuk ke, ya, mur masuk ke bautnya, gitu. Begitu. Kalau belum nikah belum bisa bayangin lah gitu. Tapi jangan asal seruduk juga, jangan ya. Lihat dulu kiri kanan atas bawah depan belakang. Kalau khotib Idul Fitri, Idul Adha itu enggak masalah tuh, orang biasa aja. Tapi kalau khotib Jumat itu orang sangat memilih banget. Kalau orang dulu begitu. Orang sekarang sih yang kagak pakein aja udah dijadiin aja khotib. Orang dulu khotib itu sangat ini sekali. Iya. Tapi memang harus begitu, memang harus apik. Harus apik. Jadi lebih terjaga, orang nikah tuh lebih terjaga. Nyari duitnya pun beda. Begitu tuh ya. Nyari duitnya beda, semuanya tuh udah nikah. Ya, kita lagi bicara nikah nih, nggak apa-apa ya ngomong nikah dulu nih ya. Beda tuh udah nikah tuh. Saya dulu lagi sebelum nikah kan ngaji, saya kan masya Allah. Kalau ngaji itu teman saya bilang apa? Ini kalau kagak jadi kiai malu nih. Setiap ngaji dikata gitu mulu. Atau dibilang apa? Ini pesantren udah jadi belum nih? Ya. Amin. Begitu belum ditanyain tuh. Pesantren udah jadi nih, udah jadi belum gitu. Ya. Kenapa bisa ngomong begitu? Karena ya masya Allah, alhamdulillah saya ngaji tuh. Itu sehari itu bisa 12 kitab itu. Ya, kitabnya tiga itu. Ya. Jadi sepagian doang. Belum yang sore, belum yang malam. Itu emang saya bukan pesantren memang, tapi alhamdulillah ngaji.
jam 6 subuh jam 5 sampai jam 6 itu sama kemah pus ngaji kutubus sita itu. Kemudian jam 6 sampai jam 7 makia soleh, jam 7 sampai jam 8 ke Zaini, jam 8 dan jam 9 ke mahfuz lagi. Setiap hari itu begitu. Makanya temen ngomong gitu mulu tuh, yang ya masya Allah tabarakallah la ujab wala faqra, yang begitu sih saya doa, yang lain sih kagak. Karena teman-teman kan pada kuliah, saya kagak kuliah gitu. Waktu itu ngaji aja, makanya sampai dibilang kayak begitu. Ya. Ketika itu teman saya bilang begini, ntar kalau udah nikah beda nih ntar dia. Ntar kalau udah nikah beda, kata saya enggak, ternyata benar beda. Beda, emang beda itu. Kenapa? Karena kita itu hidup ketika sudah berkeluarga nggak boleh egois. Kita punya istri, ya kita nggak boleh egois. Kita punya istri dan diri kita, dirinya diri kita. Begitu kalau nikah. Jangan orang muni jangan kayak begitu. Makanya cari istri yang ngaji dan kalau bisa seperjuangan. Kenapa? Dia akan paham. Coba yang enggak seperjuangan lihat. Gimana tuh? Yang seperjuangan tuh ngaji kan. Tapi yang enggak pengaruh tuh. Pengaruh sekali. Abangnya mau ngaji dikerembengin, Bang. Dipegangin aja. Bagus kagak beset. Tapi kalau seperjuangan, iya Bang ngaji deh Bang, ngaji Bang. Mindset berpikirnya udah sejalan. Begitu. Iya. Walaupun yang dekat banget sama guru, beda ya udah berhenti dah ya. Langsung jauh. Masya Allah. Jadi pengaruh banget semuanya. Ngaji pengaruh banget. Bini pengaruh banget. Istri itu pengaruh sekali. Pengaruh sekali. Nah, jadi kalau yang tukang ngaji itu sama-sama ngaji, apalagi satu alma mater, ya, satu guru itu lebih Masya Allah ya. Jadi penting kita pikir ini penting sekali. Ini, Nabi sangat menganjurkan sekali ya. Kalau sekarang jangan pikirin, kalau belum waktu jangan dipikirin masalah ginian. Kalau pikirin masalah ginian, berhubungan, berkenalan, rusak semua. Akan hancur semuanya. Ntar semua ada waktunya. Jadi semua ada waktunya. Nah, kalau yang udah waktunya udah tiba, cari dah ya. Waktunya udah tiba, cari. Yang waktunya belum tiba, jangan pernah cari-cari. Jadikan cintamu ilmu, cintamu hanya ilmu aja. Fokus pada ilmu. Nanti ketika kamu ya sudah watasnya, baru itu pegang erat-erat. Fa innahu, karena sesungguhnya nikah itu jalibun lil barakati, menarik bagi keberkahan. Jarun lil rizki, menarik bagi rezeki. Idza saluhatin niyatu, apabila baik niatnya. Tenang aja, ntar Allah kasih rezeki. Dan kalau udah berkeluarga, misah dari mertua. Itu kalau bisa Pak. Ya bisa rumah dah. Ya. Paling kagak bisa rumah.
Kecuali mau ditempatin di sini lain lagi. Ini yang nggak punya tempat, yang itu. Ya, itu nanti akan ada tuh beda tuh. Jangan nyampur. Ya, saya dulu sama mertua di sana nggak dikasih keluar. Apalagi sama nyai itu sampai nangis, disuruh tinggal sono aja. Iya. Itu mertua nyai itu. Nangis ya, sampai dibilang sampai 2 minggu katanya nangis aja. Iya, saya nggak mau tinggal sana. Kenapa? Saya lihat udah nggak bagus, ya, udah nggak bagus semuanya. Yang saya lihat udah nggak bagus, ya. Dan kita kagak maju-maju lagi begitu. Ketika bener ya, pindah kemari Allah kasih itu semuanya. Jauh dari mertua, jauh dari orang tua. Kalau kita dekat sama orang tua ngerembengin aja. Itu. Gitu. Jadi bersandar terus ini. Belum lagi hal-hal yang lain. Gitu. Ya, lain halnya kalau anaknya kagak ada lagi satu-satunya ya udah. Pewaris tunggal. Lain lagi kalau itu mah. Oh, anak adiknya masih banyak apa semua ya, kita keluar lah jangan di situ. Ntar Allah kasih rezeki. Jangan takut. Kalau perlu ngontrak nggak apa-apa. Ntar Allah kasih rezeki, yakin. Allah kasih rezeki. Gitu. Nanti Allah bukain rezeki. Jangan takut dulu. Ntar ngontrak bayarnya gimana ini? Wa fi riwayatin pada satu riwayat lil Bazari bagi Bazar tazawwaju nikah olehmu ya tiyannakum bil amwali niscaya ya harta akan datang kepadamu. Wa fi lafzin pada satu lafaz arizqu yasdadu bi nikah, rezeki itu bisa tambah dengan sebab nikah. Masya Allah. Iya, lo yang sebelum nikah rezekinya berapa duit? Paling banyak dapat duit berapa duit? Ya, sebelum nikah paling banyak dapat duit berapa duit? Beda kan sama udah nikah? Iya. Nabi benar. Ya. Sebelum nikah paling banyak berapa duit? Segini. Udah nikah, Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man tazawwaja, siapa yang nikah faqad u'tiya nisfal ibadati, maka sungguh dia telah diberikan setengah ibadah. Jadi nikah niatin ibadah. Rawahu Abu Ya'la an Anas bin Malikin. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Anas bin Malik. Wa hadza hadisun matrukun. Ini hadis matruk. Wa huwa hadis matruk man ma tafarrada bi riwayati wahidun wa ujmi'a ala dha'fihi. Itu sesuatu yang bersendiri oleh satu orang dengan riwayatnya, diijma'kan atas dhaifnya. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam ya bersabda, jadi diijma'kan atas dhaifnya tadi hadis matruk itu dhaifnya. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, syirarukum, seburuk-buruk kamu, ay ba'du syirarikum, artinya sebagian seburuk-buruk kamu, auzabukum, yaitu orang-orang yang membujang di antara kamu. Rawahu Abu Ya'la wa Tabrani wa Ibnu Adiyyin an Abi Hurairah. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Imam Tabrani, Ibnu Adi dari Abi Hurairah. Wa zalika, dan demikian itu li annahum, karena bahwasanya mereka laisa lahum, tidak ada bagi mereka afratun, anak-anak, yuhayyiuna lahum, yang dapat menyiapkan bagi mereka ma yahtajuna, apa yang mereka butuhkan ilahi kepadanya, fil akhirati, di akhirat. Lihat, orang kalau kagak punya anak, kalau mau meninggal gimana? Sedih nggak? Sedih, nggak ada yang jagain.
Tapi kalau sakit, ya Allah. Jadi kalau ada nih ya, Neng, umpama, maafin ya. Maafin. Umpama belum punya anak, abangnya jangan diikat aja. Suruh nikah lagi. Suruh nikah, diam aja. Suruh nikah, semetet doang yang jawab. Suruh nikah, oh yang kencang semetet doang. Yang lain diem aja. Jangan katanya. Suruh nikah lagi, entar insya Allah ketika disuruh nikah, jadi doa punya anak. Kayak siapa? Istri Nabi Ibrahim. Ya, siapa sih istri Nabi Ibrahim yang pertama? Kadang lupa. Ya, Siti. Kata Siti Sarah, nikah lagi dah bang. Iya. Walaupun akhirnya cemburu. Kata Nabi Ibrahim, kemarin disuruh nikah, sekarang gimana sih? Padahal ketika itu baru udah apa? Baru hamil itu. Ya, nikah yang cariin siapa? Siti Sarah yang cariin. Ya, ketemu Siti Hajar, ketemu yang tadinya membantu. Cemburunya luar biasa, padahal baru hamil. Sampai hamilnya ditutupin supaya jangan kentara, supaya jangan cemburu. Masya Allah. Kemarin ente yang suruh kakak. Iya. Karena Siti Hajar ini pilihan Siti Hajar ini pilihan Siti Sarah. Masya Allah. Itu emang perempuan begitu, emang cemburu ya Allah. Makanya kalau ada seorang perempuan istri suruh lakinya kawin lagi, masya Allah, wali dah. Korikul ada. Iya. Ketika lahir anaknya yaitu Nabi Ismail, ya, karena Siti Sarah cemburunya makin meningkat itu ya, akhirnya Nabi Ibrahim membawa anaknya dan istrinya, yaitu anaknya ya, istri beliau yang kedua Siti Hajar, ya, dibawa ke Mekah. Waktu itu masih sepi, dibawa masih sepi. Saking apa? Saking cemburunya begitu. Masya Allah. Dipindahin. Nah, ini menandakan ya, kalau punya istri dua itu kalau bisa mah jangan satu rumah. Haram hukumnya satu rumah. 4 biji. Satu rumah itu haram kecuali dia redo. Iya. Kayaknya gak redo ya. Redonya kalau digalakin sama suaminya atau kejampe-jampean. Jadi yang bagus jangan satu rumah, bisa gitu. Ya, kalau dia redo nggak apa-apa, satu rumah boleh. Ya, jadi kagak capek itu. Ya. Nah, itu dibawa oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya, ya, ke Mekah. Kemudian beliau tinggalkan. Masya Allah, satu riwayat ya, ditinggalkan begitu aja. Ditinggalkan sama Nabi Ibrahim.
dipanggil sama Siti Hajar. Nabi Ibrahim kan nengok-nengoknya, terus saja ditinggal aja. Masya Allah. Tapi ketika udah jauh, Nabi Ibrahim berdoa sambil meneteskan air mata, yakin itu beliau neteskan air mata, minta sama Allah, minta dititipin, beliau nitip, minta tolong dijagain. Masya Allah. Kemudian Siti Hajar cari-cari ya air. Ya, Siti Hajar cuma bawa bekal sedikit doang, air di satu tempat bejana. Lalu habis airnya, makannya pun habis. Anaknya Nabi Ismail nangis kelaparan, kehausan sampai guling-guling. Ya, sampai guling-guling. Beliau enggak tega, akhirnya beliau keluar cari air. Beliau ketemu ya Bukit Sofa Marwah. Sofa Marwah bolak-balik, enggak ada ke kiri kanan. Bolak-balik. Nah, disitulah nanti ada ketemu air Zam-Zam. Di situ kisahnya tuh. Masya Allah. Sendirian di tengah gurun pasir. Siapa yang jagain? Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas permintaan siapa? Suami tercintanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh, gara-gara ada hikmahnya juga sih ya. Gara-gara cemburu istri yang pertama ya, diungsiin. Masya Allah, itu dah semua dari rekayasa Tuhan, rekayasa Allah ya, menjadi Mekah itu ya. Ya, ini semua ada hikmahnya tuh ya. Diomelin sama bini yang pertama. Itu udah aturan Allah tuh, dikejar kayak begitu sama Allah, supaya begini supaya begitu. Iya. Wa qad nazama dzalika Ibnu Imad, dan sungguh telah menazamkan akan demikian itu oleh Ibnu Imad. Faqala, maka ia berkata, syirarukum uzabukum ja'al khabar arazilul amwati uzabul basar. Seburuk-buruk kamu adalah orang-orang yang membujang di antara kamu. Telah datang oleh khabar ya, berita hadis ya. Ya, sehina-hina orang mati adalah orang-orang manusia yang membujang. Iya, sedih tuh orang kagak punya anak nih meninggal dunia, masya Allah, sedih banget. Ya kan ada jamaah kita yang kagak punya anak tuh, lihat sedih. Makanya tuh kalau bisa nih, bukan ya kalau ada, mudah-mudahan jangan sampai gitu ya. Umpama nih nggak punya anak gitu. Yang umpama nggak punya anak perempuan tuh, abangnya suaminya suruh nikah lagi. Kenapa tuh? Insya Allah akan jadi doa, akan jadi doa. Makanya jaga tuh kamu laki-laki, kemaluan kamu jaga, jangan sampai berbuat maksiat. Ya, itu saya pernah baca di satu literatur ya. Jangan melakukan onani. Itu onani bisa ya, bisa nggak punya anak, bisa rusak. Oh, jadi jangan sampai melakukan itu. Itu bisa nggak punya anak. Jauhin sejauh-jauhnya. Supaya terhindar dari itu, jangan lama-lama di kamar mandi. Banyak setannya. Jangan lama-lama. Ya. Jauhin sejauh-jauhnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syirarukum uzab ya. Syirarukum uzabukum. Orang-orang buruk, seburuk-buruk kamu adalah yang membujang di antara kamu. Wa arazilu mautakum uzabukum. Sehina-hina, orang-orang hina, orang mati kamu adalah
orang-orang yang membujang di antara kamu. Rawahul Imam Ahmadu an Atiyah bin Musrin bidamil muahadati wa sukunil muhmalati. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Atiyah bin Musrin dengan doma yang bertitik satu dan sukun yang tidak bertitik. Wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, syirarakum uzzabukum, seburuk-buruk kamu adalah orang yang membujang di antara kamu. Rak'atani min muta'ahilin, 2 rakaat daripada orang yang sudah berkeluarga, sudah beristri. Ay mutakhizin ahlan, yang sudah mengambil istri. Ay zaujatan, istri. Khairun, lebih baik. Min sab'ina rak'atan, daripada 70 rakaat min ghairi muta'ahilin, dari yang belum berkeluarga. Makanya diangkat jadi imam itu biasanya yang udah berkeluarga, yang belum berkeluarga belum. Iya. Makanya ketika yang belum berkeluarga menuai protes. Gitu. Ini emang ada hadisnya soalnya. Ya, jadi jangan marah, jangan. Iya ada. Kita mawas diri aja. Ya. Walaupun orang berbuat maksiat tidak pandang bulu siapa aja. Ya, tapi beda kalau orang udah nikah sama belum. Ya. Kalau dia nikahnya 2, oh lebih hebat lagi. 3 lebih hebat lagi. 4 lebih hebat lagi kalau dia adil. Mau jadi imam dia berapa istrinya? 4. Jadi imam. Yang adil tapi ya istrinya, apa suaminya itu. Ya. Kalau enggak adil, wajah kan susah adil. Kalau adil, kalau kiai insya Allah adil ya. Insya Allah. Tapi tetap manusiawi ya, kita harus jaga-jaga diri kita. Ya. Oh, kata guru saya, kalau orang yang istrinya lebih dari 1, apalagi 4, banyak pabrik bohong. Pabrik bohong. Ya. Jadi dikit-dikit bohong mulu supaya apa? Jangan berantem. Nah itu dibolehin memang supaya jangan berantem. Wa hadzal hadis, dan ini hadis ya. Tapi kebanyakan orang yang ketika udah beristri 2, dia kebanyakan nyesel semua sih. Itu ya, orang yang datang sama saya kebanyakan rata-rata nyesel semua. Gitu. Nah, tapi kalau yang udah punya istri, udah nikah, itu kebanyakan senang. Alhamdulillah, ngapa bukan dari dulu katanya gitu. Wa hadzal hadisu, ini hadis ya tamilu muhtamil annal murada bihi, bahwa yang dimaksud dengan dia adalah at-targhimu, ya, anjuran fit tazawuji, pada nikah, lal haqiqatu, bukan hakikat nikah. Kaza apa dahul azizyu, jadi ini anjuran bukan hakikatnya ya. Jadi apa ini? Anjuran ya. Syirarukum uzzabukum rak'atan min muta'ahilin khairun min sab'ina rak'atan min ghairi muta'ahilin ya. Jadi bukan hakikatnya, ini anjuran aja, sebenarnya anjuran. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam ya. 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 Amta zaujataka fahuwa laka sadaqatun. Sesuatu yang kau beri makan kepada istri engkau, maka dia itu bagi engkau adalah sedekah. Ai innawa, artinya jika ia niatkan akan dia fil kulli, pada semuanya. Dia niatkan akan sedekah ya, pada semuanya. Kama sebagaimana qayyadahu sallallahu alaihi wasallam,
dalam menguatkan akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil khabari sahih, dalam hadis yang sahih, bikaul dengan perkataannya yahtasibuha sadaqatan, ia menghitung akan dia sedekah. Rawahu Ahmadu wa Tabrani anil Miqdami ibni Ma'di Kariba bi isnadin sahih. Hadis itu telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tabrani daripada Miqdam min Ma'di Kariba dengan sanad yang isnad yang sahih. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, dinarun, 1 dinar, anfaqtahu yang kau nafkahkan akan dia fi sabilillah, di jalan Allah, ai fi mu'anil ghazwi, artinya pada ongkos perang, au sabilil khairi, atau jalan kebaikan. Wa dinarun, 1 dinar, anfaqtahu yang kau nafkahkan akan dia fi raqabatin, pada raqabah, ai fi i'taqiha, artinya pada memerdekakannya. Wa dinarun, 1 dinar, tasaddaqta yang kau sedekahkan bih dengannya, ala miskin, kepada orang miskin. Wa dinarun, 1 dinar, anfaqta yang kau nafkahkan akan dia, ala ahlika, atas ahli engkau, ya, maksudnya keluarga engkau, istri, anak, ya. Ai nafaqatan wajibatan au mandubatan, baik nafkah yang wajib atau sunnah, a'zamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlika, paling besar ganjarannya yang telah engkau nafkahkan akan di atas keluarga engkau. Ai lima fihi min silaturahimi, kenapa? Karena di dalamnya terdapat menyambung keluarga, silaturahim. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah. Tapi ya jangan juga kita kalau kasih duit istri dan anak itu sedekah, kita sedekah sama anak istri doang. Jangan. Ya, sedekah keluar juga gitu ya. Jangan sampai pelit, jangan. Nah, kalau kita pelit, ntar kena, biasanya banyak deritanya. Jadi orang yang pelit itu banyak derita. Enggak ini itu, enggak itu ini. Enggak ini itu ini. Gitu. Orang yang pelit itu banyak deritanya. Jangan sampai. Makanya apa-apa yang diperintahkan dalam agama, umpama apa, itu kerjain. Ya, yang berkenaan dengan uang. Umpama apa? Bulan Zulhijjah itu usahakan bisa kurban. Jangan enggak. Usahakan bisa kurban. Haji, usahakan bisa haji. Bagi yang wajib kayak gitu. Sedekah, jangan usahakan bisa sedekah, jangan kagak. Umpama lagi apa, jangan ada pelit. Jangan kita pelit. Kalau ada kamu punya orang tua begini, jangan begitu Pak, Bu, jangan. Nggak boleh. Kita punya duit kasih aja. Jangan. Karena duit itu adalah titipan Allah. Ketika kamu bares, baik, suka sedekah, ntar Allah ganti tuh. Tapi ketika kita pelit, itu nggak dikasih lagi. Keberkahannya kurang. Begitu. Lama-lama. Beneran itu. Jangan pelit. Jangan pelit. Siapa yang pelit banyak derita. Beneran ini. Saya perhatikan semua orang-orang yang seperti itu. Begitu. Tapi orang yang suka sedekah senang hidupnya, ya Allah, tenang, nyaman, Masya Allah. Kita ngelihatnya asik banget tuh. Adem, tenang, Masya Allah. Sedekah. Ya. Apalagi orang yang telah menolongin kamu, jangan sampai. Apalagi di pesantren gratis, ada ini ada itu, jangan pesan saya begini begitu, jangan.
ntar banyak derita kamu. Ya. Habis pelit banget. Sama diri sendiri aja pelit. Bagaimana buat orang lain? Ya, pesan saya begitu. Kalau ada yang begini, ya, usahakan tuh. Sama yang berjasa sama kita, siapa ya, teman kita, apalagi orang tua kita, guru kita, apalagi. Itu, jangan sampai kita salah bersikap. Nah, kalau ada kamu orang tua begini, bilangin, bapak ibu. Itu dibina dari sekarang. Rata-rata orang-orang. Itu ada kitabnya tuh. Ya. Ada kitabnya. Ya. Kalau orang yang pelit, nggak mau sedekah, ntar ya anaknya kah, istrinya kah, suaminya kah, apanya kah, itu derita, duka nestapa, masya Allah. Tapi kalau yang suka sedekah, masya Allah, enak banget hidupnya. Kita kadang iri kalau itu, iri maksudnya ghibtah, masya Allah, enak banget hidupnya, masya Allah. Itu, nih ya. Jangan sampai salah tuh, jangan sampai salah. Kalau kita nih salah berterima kasih itu zolim namanya. Salah berterima kasih zolim. Wa anfaqtahu, dan kau nafkahkan akan dia. Ya, dinarun ya. Qala Qadi Baidawi, berkata oleh Qadi Baidawi, dinarun mubtada, lafaz dinar itu mubtada, wa anfaqtahu sifatun, anfaqtahu jadi sifat, wa jumlatu a'zam wa ajran allazi anfaqtahu ala alika khabarun, itu jadi khabar. Wallahu a'lam bishawab.